Ketua TPPKK bersama jajaran TPPKK tingkat kecamatan dan kelurahan, Dinas Lingkungan Hidup dan Asosiasi Bank Sampah Indonesia mengunjungi sejumlah wadah penampungan ratik sementara di beberapa kelurahan di Banjarmasin. Jika tata cara pemilahan ratik ini berjalan baik, maka dipastikan sebulan ke depan tidak ada lagi aktivitas pemilahan ratik dan dilakukan di wadah pembuangan ratik sementara. Ketua TPPKK Banjarmasin bersama jajaran TPPKK tingkat kecamatan wan kelurahan, Dinas Lingkungan Hidup wan Asosiasi Bank Sampah Indonesia mengunjungi sejumlah wadah penampungan ratik sementara di beberapa kelurahan di Banjarmasin. Ketua TPPKK Banjarmasin, Nelly Lisriani Wahetakoni Prima TV usai mensosialisasikan tata cara pemilahan ratik di kawasan Sungai Lulut, Banjarmasin Timur, Baisukan Sabtu 5 April 2025 berharap seberataan kader TPPKK di tingkat kelurahan dan kecamatan mempelajari pemilahan ratik kemudian diedukasikan atau diajarkan kepada warga. Jika tata cara pemilahan ratik ini berjalan dengan baik, maka bisa dipastikan sebulan ke depan tidak ada lagi aktivitas pemilahan ratik yang dilakukan di wadah pembuangan ratik sementara, namun langsung di rumah masing-masing. Kegiatan hari ini alhamdulillah dipandu oleh Ibu Wilda sebagai praktisi sampah di TPS 3R di daerah Sungai Lulut untuk memilah sampah-sampah yang mana dan yang sesuai kategorinya dipilah sehingga memudahkan tidak ada lagi sampah yang menumpuk seperti yang ada di belakang. Kemudian semua bentuk sampah itu memiliki nilai ekonomis seperti pampers dan segala macam bisa dikelola lebih lanjut. Ini mengerahkan anggota TPPKK Bu lah untuk berperan aktif ya? Iya. Kalau kami dari TPPKK Kota Banjarmasin beserta PKK Kecamatan dan Kelurahan ikut terjun bersama-sama Ibu Wilda untuk mempelajari supaya nantinya bisa mengedukasi masyarakat untuk memilah sampah dari rumah. Setelah terpilah nantinya bagaimana Bu kelanjutannya? Kalau terpilah yang memang bisa dianukan di bank sampah, nanti dianukan di bank sampah, kemudian yang lainnya bisa didaur ulang atau yang organik bisa dijadikan kompos dan segala macam. Oke. Kalau untuk kedepannya bagaimana Bu? Di kader TPPKK akan dilibatkan secara aktif atau bagaimana? Semua kader PKK karena yang lebih bersentuhan dengan masyarakat mungkin PKK kelurahan dan kecamatan, dengan harapannya PKK kelurahan dan kecamatan ini yang bisa mengedukasi ke masyarakat. Mudah-mudahan di 1 bulan ke depan tidak ada lagi tempat pemilahan sampah dan sampah itu sudah dipilah dari rumah masing-masing. Ketua Umum Asosiasi Bank Sampah Indonesia Wildayanti memadahkan melalui edukasi tata cara pemilahan ratik secara profesional maka akan mempercepat penanganan ratik di Kota Seribu Sungai ini. Bahkan jika pemilahan ratik berhasil dilakukan di rumah masing-masing maka akan lebih memudahkan pengelolaan ratik di TPS maupun TPS 3R. Ini saya diundang sama Pak Wali Kota dan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Banjarmasin untuk membantu mengedukasi masyarakat dan mengoptimalkan pengelolaan sampah di sumber di Kota Banjarmasin. Kalau melihat pengelolaan sampah di Banjarmasin selama ini bagaimana Bu? Memang kan kita tahu ya Pak ya, sekarang Banjarmasin dalam kondisi darurat sampah. TPA ditutup karena kesalahan-kesalahan masa lalu kita dalam penanganan sampah yang tidak menjalankan aturan dan regulasi yang ada. Padahal kita sudah punya solusi sebenarnya. Solusinya ada bank sampah, ada TPS 3R, ada PDU, ada TPST. Nah, karena tidak menjalankan solusi itu, akhirnya sampah jadi bermasalah di mana-mana. Nah, jadi hari ini kita fokus menyelesaikan darurat sampah ini. Dan itu harus dimulai dari kesadaran semua pihak. Untuk pilah sampah sendiri, sepertinya untuk semuanya nih Bu, ada hanya plastik. Ya, sebenarnya pemilahan sampah ini idealnya tidak dilakukan di sini ya, tapi dari rumah masyarakat itu bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab membayar iuran sampah, juga bertanggung jawab memilah sampah. Nah, tapi faktanya itu kan nggak jalan. Nah, sekarang edukasi itu yang harus kita sampaikan ke masyarakat. Kesadaran itu harus tumbuh. Jadi penanganan sampah ini tanggung jawab penghasil sampah. Jadi penghasil sampah bertanggung jawab. Walau secara umum, secara regulasi global, seluruh penanganan sampah ini tanggung jawab pemerintah. Tapi di dalamnya ada
part-part yang menjadi tanggung jawab masing-masing pihak penghasil sampah. Kabid Pertamanan Wan Sarana DLH Banjarmasin Fauzi Nur memadahkan jika pemilahan ratik berjalan efektif, maka waktu pemilahan bisa jauh lebih singkat dibandingkan sebelumnya. Sebenarnya beda ya antara memulung dengan pilah sampah. Jadi kita yang namanya pilah sampah ini kita arahnya profesional. Jadi kita harapan kita Ibu Wilda datang ini memberikan teori yang benar gitu kan untuk pilah sampah di Kota Banjarmasin. Nah, harapan kita ke depannya nantinya untuk pilah sampah ini kita mulai dari tingkat hulunya dulu. Hulu ini artinya kita rumah tangga ini ya dikoordinir oleh RT RW. Nah, kalau kita melihat teori yang disampaikan oleh Bu Wilda, itu tidak lebih dari 5 jam kita memilah sampah dengan jumlah besaran sekitar perkiraan berapa ton? 45 orang dengan jumlah berapa ton nih kira-kira perkiraan yang ada ini sekitar 1-2 tonan Pak? Ya sekitar 2 ton lah, itu harusnya bisa selesai kurang dari 5 jam gitu kan. Nah sementara kita selama ini banyak membuang waktu untuk pilah sampah karena teori-teori itu belum kita serap secara maksimal untuk bagaimana teori pemilahan sampah yang secara profesional, bukan memulung tadi ya istilahnya. Nah itu yang harus kita edukasikan kepada masyarakat, seluruh masyarakat bisa bagaimana bisa menjalankan teori-teori yang benar itu di seluruh kelurahan-kelurahan, untuk kelurahan bisa memberikan edukasi tersebut kepada RT RW. Demikian.